Kesan yang saya tangkap dari laporan hari ini, teman-teman PPATK seolah tidak peduli soal narkoba ini. Tidak ada satu kata pun narkoba dalam laporan ini. Tak jauh dari sini di Tangerang, masih ingat kita Pak, terbakarnya lapas di Tangerang, sekian banyak overkapasitas karena narkoba Pak. Presiden Jokowi menyampaikan, kita darurat narkoba. Untuk apa kita buat PPATK kalau tidak concern soal ini? Itu pertanyaan saya yang pertama. Pimpinan nanti kalau pimpinan PPATK bilang ini rahasia, mohon nanti langsung ditutup supaya kita dengarkan. Pak Hinca, mungkin terkait dengan berapa banyak transaksi narkoba, siapa saja bandarnya, ini mungkin nggak perlu tertutup Pak, publik juga harus tahu. Jadi Bapak silahkan nanti buka aja di sidang ini. Pimpinan dengan komprehensif. Pimpinan instruksi pimpinan. Silakan Pak Sudi. Pak Dian, sebelah kiri Pak Dian. Sorry, maaf, maaf Pak. Ya maaf Pak. Tadi hasil analisis tadi itu 120 triliun dari transaksi narkoba itu Pak. Itu kan bukan asumsi, tapi itu hasil analisis. Sudah melalui pendalaman dan sebagainya. Nah ini indikasi 120 triliun transaksi narkoba ini siapa pelakunya nih Pak? Itu diidentifikasi tidak? Teridentifikasi tidak? Dan itu sudah dilaporkan tidak ke aparat penegak hukum kita? Kita ambil juga dulu aliran dana bandar narkoba internasional. Dan setiap kali TPPU diangkat baik oleh BNN maupun Polri, pasti kaitannya dengan transaksi itu dan ada transaksinya. Pertanyaan kita, ada berapa banyak itu, siapa saja, di mana dan bagaimana caranya? Kesan yang saya tangkap dari laporan hari ini, teman-teman PPATK seolah tidak peduli soal narkoba ini. Tidak ada satu kata pun narkoba dalam laporan ini. Tak jauh dari sini di Tangerang, masih ingat kita Pak, terbakarnya lapas di Tangerang, sekian banyak overkapasitas karena narkoba Pak. Jadi apa benar PPATK nggak peduli dengan narkotik ini? Saya ingin mempertanyakan ini gitu. Saya yakin di antara 2.327 informasi, 2.607 hasil analisis, 240 hasil pemeriksaan, ada narkoba itu. Bapak takut buka di sini, karena itu Pak Pimpinan kalau khawatir nanti tertutup. Kan gitu nih, takut sebut nama gitu kan? Kita sebut itu. Nah, saya tidak yakin teman-teman PPATK diam-diam saja. Atau negara ini sedang baik-baik saja tentang narkoba. Tidak Pak. Semua kami di Komisi 3 ini tetap itu concern kita. Saya kira juga Bapak-Bapak, karena ini urusan kemanusiaan. Itu pertama. Jadi saya minta dijelaskanlah dari 2016 sampai 2021. Berapa banyak bandar narkoba itu? Berapa banyak transaksinya? Sudah berapa banyak Bapak laporkan ke BNN tapi ditutup saja? Sudah berapa banyak yang Bapak laporkan ke polisi tapi ditutup saja? Dan kemana saja? Tapi mengapa tidak memberinya ke Komisi 3? Supaya kami juga bisa tekan nanti pada waktu memanggil mereka. Adakah juga laporannya ke KPK? Kalau ada, siapa dan berapa? Ini urusan kita bernegara. Presiden Jokowi menyampaikan, kita darurat narkoba. Untuk apa kita buat PPATK kalau tidak concern soal ini? Itu pertanyaan saya yang pertama. Pimpinan nanti kalau pimpinan PPATK bilang ini rahasia, mohon nanti langsung ditutup supaya kita dengar. Menjawab kasus narkoba Pak. Narkoba itu bukan tidak mendapat perhatian kita Pak. Sangat luar biasa sebetulnya concern kami itu. Kami sudah mengumumkan beberapa temuan Pak. Seingat saya ada yang 1,7 triliun, 3,6 triliun, ada 6,7 triliun, ada yang 12 triliun. Bahkan sebetulnya kalau hitung-hitungan Pak, lembaga intelijen keuangan seperti kita ini Pak, angkanya itu bahkan melampaui angka 120-an triliun Pak sebetulnya. Ini adalah suatu kondisi yang sangat luar biasa mengkhawatirkan Pak, karena memang ini tidak semata-mata memerlukan penanganan lintas sektoral, tetapi juga memang bahkan lintas negara. Karena diperkirakan penanganan yang dilakukan oleh Filipina contohnya dengan kekerasan itu Pak, dengan melakukan pembunuhan-pembunuhan
yang bisa dikatakan ilegal terhadap pengguna dan pelaku narkoba itu juga berdampak kepada kita, Pak. Kita ini tetangganya, jadi bisa menurut perkiraan ini memang banyak sekali yang dibelokkan kepada kita karena memang batas-batas kewilayahan Indonesia itu sangat luas, Pak. Mereka masuk tidak melalui pelabuhan-pelabuhan resmi, tentu saja juga melalui pelabuhan-pelabuhan tidak resmi. Nah, ini saya kira, Pak, penanganan narkoba ini dan lain sebagainya itu tidak bisa dilakukan kalau tidak dilakukan dengan komprehensif. Pimpinan instruksi pimpinan. Silakan Pak Sudi. Pak Dian, sebelah kiri Pak. Pak Dian. Sorry, maaf Pak. Ya maaf Pak. Tadi hasil analisis tadi itu 120 triliun dari transaksi narkoba itu Pak. Itu kan bukan asumsi, tapi itu hasil analisis kan. Sudah melalui pendalaman dan sebagainya. Nah, ini indikasi 120 triliun transaksi narkoba ini siapa pelaku-pelakunya nih Pak? Itu diidentifikasi tidak? Teridentifikasi tidak? Dan itu sudah dilaporkan tidak ke aparat penegak hukum kita? Ya, tentu saja Pak. Jadi kami ada rinciannya sebetulnya Pak, bahwa dari tindak pidananya yang kami laporkan itu seluruhnya kita serahkan Pak ke aparat penegak hukum. Dalam narkoba tentu kebanyakan ke BNN Pak. Itu kita sudah sampaikan, tetapi kembali lagi Pak, persoalan yang kita hadapi tadi adalah bagaimana kita itu mengejar penjahat ini, Pak. Interupsi pimpinan. Interupsi pimpinan. Bentar, satu-satu dulu. Pak Sudi masih ada? Iya, saya minta laporan yang disampaikan PPATK ke BNN juga disampaikan ke Komisi 3. Yang pada akhirnya nanti kita konfirmasi nanti pada saat kita rapat BNN, kepolisian dan seterusnya, Pak. Jadi laporan-laporan itu Pak disampaikan ke kita, Pak. Ya. Itu. Baik, Pak Suding, ini cukup menarik Pak terkait transaksi 120 triliun ini. Ya. Mungkin ada pendalaman lagi dari Pak Inca. Oh, Pak Inca. Saya dulu, izin yang baik. Saya mau teruskan lagi tadi, kalau bisa pimpinan, kan ada datanya ini. Ya, Pak. Nggak apa-apalah ditayangkan di sini. Dari 120 triliun itu dari mana itu Pak? Siapa itu? Toh ini sudah masalah kita semua. Tadi pimpinan kan katakan, udah buka saja, ini kan publik. Nah, karena itu disampaikan di sini. Ini permintaan saya. Makasih. Pak Arsul, ada yang sampaikan? Iya, saya kira saya menyambung Pak Suding. Jadi supaya konkret, ya. Tadi Pak Suding sudah menyampaikan agar PPATK menyampaikan paling tidak tentu yang confidential, yang tidak bisa dibuka dan juga tidak bisa diserahkan as is kepada Komisi 3, ya kita hormati. Tetapi paling tidak metrik dan daftarnya Pak, dari semua jumlah yang Bapak sampaikan kepada aparat penegak hukum, itu disampaikan ke Komisi 3 dalam bentuk metrik, mana yang sudah ditindaklanjuti, mana yang belum atau tidak ditindaklanjuti. Dan pimpinan saya kira ini harus menjadi bagian dari panja pengawasan penegakan hukum kita per topik, agar DPR ya itu juga bisa mendorong. Jadi PPATK ini tidak sendirian, tapi kita dorong dari Komisi 3 ini terhadap penegak hukum, ya. Karena kan kalau kemudian kita persoalkan dalam rapat, apakah rapat kerja pengawasan atau rapat panja pengawasan penegakan hukum, saya kira kan lembaga penegak hukum kan punya kewajiban juga untuk merespon kepada kita setiap saat kita minta. Jadi itu saya kira Pak. Ya, jadi ini kita harus menegaskan fungsi mendukung dari apa-apa yang dilakukan oleh PPATK ke penegak hukum. Terima kasih Pak Ketua. Memang salah satu yang kami lihat misalnya di dalam konteks narkoba itu Pak, memang poin yang di samping kesulitan tentu saja ini karena banyak sekali mata rantai yang terputus Pak, antara siapa yang mensuplai, siapa yang menjual dan lain sebagainya. Persoalannya itu memang tindak pidana ini seharusnya memang seperti tindak pidana bermotif ekonomi lainnya itu disertai dengan tindak pidana pencucian uang bersamaan Pak. Jadi karena kalau misalnya tindakan ini masih mengandalkan penghukuman Pak, bahkan kami mencatat mereka yang masih di penjara pun masih bisa melakukan pengaturan transaksi jual beli narkoba ini. Dan ini memang sesuatu hal yang nanti dapat kami laporkan Pak secara tertulis walaupun tertutup, karena memang ada beberapa hal yang kami tidak bisa melanggar undang-undang Pak. Sekarang Undang-Undang Nomor 8 2010 sudah jelas menentukan bahwa kami hanya bisa melapor ke aparat penegak hukum Pak, begitu. Tetapi tentu saja kami juga sangat
concern dengan apa yang dipertanyakan tadi, dan kami juga akan bisa menyampaikan secara umum Pak sebetulnya hasil kerja kita yang terkait dengan narkoba ini. Bahkan ini memang narkoba ini adalah salah satu hal yang sangat mengganggu terus terang Pak mungkin pemikiran kita mengenai masa depan Indonesia, karena kami sudah menyampaikan di berbagai kesempatan sebetulnya bagaimana bahayanya kalau kita tidak segera bisa mengatasi persoalan ini Pak. Oleh karena itu kami dapat laporkan bahwa kami itu menyampaikan kembali persoalan ini secara paket Pak kepada Bapak Presiden, kepada Menko Polhukam dan kepada Bapak Menseknek untuk menangani tindak pidana ekonomi ini secara terintegrasi Pak.